Welcome to the Career Nuggets podcast channel hosted by Asma Randani. The show is all about career lessons from accomplished individuals. So listeners can avoid making the same mistakes in their career and learn from the best. Hari ini kita kedatangan Levina, co-founder dari Menjadi Manusia. Hi Levina, thanks for making the time today. How are you? Hai, thank you so much udah ngajak aku ya. Baik-baik aja sih. Ya. Oke. Nah, kita mulai dengan mungkin perkenalan sedikit kali ya, Vin. Untuk teman-teman yang nggak tahu panggilannya Vini, ternyata bukan Vina. Iya, betul. Oke, mungkin bisa di-sharing sedikit tentang Vini, your career and what are you passionate about? Oke, introduction ya. Namaku Levina Purnama Dewi, biasa dipanggil Vini kayak tadi yang udah disebutkan. Aku co-founder and the soul of Menjadi Manusia. Jadi kalau misal teman-teman tahu, Menjadi Manusia itu adalah sebuah storytelling company yang menginspire radical empathy dan mau menjadi heartwarming sanctuary buat orang-orang yang mencari meaning of life gitu ya. Karena waktu itu kita tuh berangkat dari permasalahan bahwa di luar sana tuh banyak sekali ya orang yang judgmental akan suatu prinsip orang lain gitu, atau akan looks orang lain gitu. Dan kita capek ngeliat itu sampai akhirnya kita berencana untuk why don't we give people perspective supaya mereka bisa lebih toleran dan juga bisa lebih mengerti ya kalau di luar sana tuh masih ada pandangan ataupun perspektif ataupun opini yang lain ya yang berbeda gitu, dan belum tentu kita selalu benar, belum tentu mereka yang selalu benar juga gitu. Jadi kita di sini buat sama-sama mengerti orang lain, memahami orang lain. Dan tadi mempertanyakan what I'm passionate about ya. Sebenarnya I always passionate about creative industry. Jadi dari dulu tuh aku selalu berkecimpung di dunia kreatif sebagai graphic designer. Awal mulanya dalam pembuatan Menjadi Manusia, aku juga graphic designernya di awalnya, yang ngasih guideline kreatifnya dan segala macam itu tuh aku. Sampai 5 tahun berjalan ternyata aku harus tackle other part dari kerjaan ini gitu, which is aku sekarang megang business development-nya. Beda kan, maksudnya jauh pasti, tapi masih di ranah kreatif ini. Jadi ya mungkin what I'm passionate about is still doing things in creative industry while giving impacts to the society. Itu juga something yang aku rasa fulfilling buat diri aku selama aku membuat Menjadi Manusia ini sih. Gitu. Oh, nice. I really like that introduction and I really like how you introduce Menjadi Manusia. Dan I think one thing that I note adalah menjadi manusia itu kan sebenarnya kayak verb ya. Maksudnya menjadi, to be gitu kan. So there's an action di situ. So can you say that Menjadi Manusia itu adalah sebuah movement juga? Bisa dibilang movement mungkin ya, tapi karena kita produknya adalah di media, jadi kita nggak hanya bilang diri kita sebuah movement, tapi memang the name itself itu tuh kita pengen capture bahwa setiap manusia itu berproses, dan kita pengen highlighting the process of becoming human gitu, sampai akhirnya kita nanti di titik which is kita selesai gitu akan hidup kita. Makanya kalau misalnya Mbak Ajeng atau teman-teman lihat gitu ya, ada logo Menjadi Manusia itu kan koma ya, itu tuh kita melambangkan bahwa kalau kita punya masalah, kita jatuh, kita bangun, kita bangkit, kita buat koma baru lagi sampai akhirnya kita menuju titik gitu. Jadi life is always like this gitu. Maksudnya kita berjalan ataupun hidup dari berbagai permasalahan yang akhirnya kita bisa lalui gitu kan, untuk menjadikan kita seorang manusia gitu. I really like it. Dan I think kayak itu seperti ini mungkin belum ngomongin Vininya dulu, ngomongin si Menjadi Manusia, karena menurut aku it's very interesting concept. Dan
Dan kayaknya cukup jadi oase karena what I'm observing adalah anak-anak sekarang gitu kan, anak muda lah ya. Aku juga termasuk gitu ya. Maksudnya anak-anak muda sekarang tuh kan makin kesini tuh makin materialis ya. There's nothing wrong about being materialis gitu kan. Manusia modern memang menjadi semakin materialis dan consumerism gitu kan. But kayak apa ya, you offer perspective gitu, menjadi manusia tuh kayak offering perspective kalau ini semuanya proses gitu kan. Yeah, it's very interesting. Like how did the idea come about ya pertamanya? Tadi ya, maksudnya kita bertiga kan co-foundernya nggak hanya aku ya, ada Adam dan Raka juga, dan kita tuh punya latar belakang masing-masing sebenarnya. Kalau misalnya Adam itu waktu itu lagi di titik jenuh di kerjaannya dia dan dia pengen bikin sesuatu baru. Kemudian Raka itu lagi di titik paling rendahnya dia karena dia hampir overdosis waktu itu, dan dia mencari mau ngapain lagi sih di hidup ini, udah hampir OD gitu. Untungnya dia sadar. Abis itu kalau misalnya aku sendiri itu tuh lagi di fase quarter life crisis nih, mungkin sangat apa ya, sering banget ya didengar ya quarter life crisis gitu. Apalagi waktu itu aku masih di umur 23 tahun. Waktu itu aku nggak begitu satisfied dengan kerjaan aku sebenarnya, karena beda nih sama orang passionate about. Sampai akhirnya kita ketemu bertiga, oke, kita bikin this movement ataupun this media sebenarnya, namanya Menjadi Manusia, yang memang tujuannya itu untuk menjadi safe space dan promoting empathy juga, untuk membuat better society yang punya apa ya, positive mindset lah ya akan orang-orang gitu. Jadi nggak ngeliat orang tuh selalu buruknya aja gitu. Kalau misalnya punya pandangan yang berbeda, kayaknya gemes gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman ataupun Mbak Ajeng lihat di konten-konten kami gitu ya, ada tuh pasti bikin conversation di comment section-nya kalau misalnya ada orang yang punya pandangan ataupun prinsip beda nih, kayak asing gitu. Tapi itu sebenarnya gimana kita mau memahami mereka, karena tiap prinsip dan tiap cerita dari masing-masing orang tuh pasti ada background story-nya gitu loh. Pasti ada motif, pasti ada campuran dari environment mereka yang sampai akhirnya bikin mereka seperti itu, dan gimana caranya kita mau memahami saling memahami aja sih gitu. Dan menariknya pas kita bikin itu ternyata impactful buat orang-orang, sangat impactful buat melihat konten kami, yang mendengar ataupun membaca konten kami. Tapi nggak hanya audiens aja gitu, kita juga merasa healed gitu loh, kayak tiap kita interview orang, oh ternyata ceritanya mereka seperti ini ya, oh ternyata ada loh di kehidupan ini atau di Indonesia ini yang punya pandangan seperti ini, dan oh it's okay, they already accept themselves, dan ya mereka bisa menginspirasi gitu. I see. For those people who don't know, misalnya kan menjadi manusia itu kan adalah proses ya kita, dan itu lifelong proses ya. Kayak pilar strateginya apa ya untuk menjadikan itu sesuatu yang tangible, bahwa oh ya, we are actually making an impact. Like how do you guys measure the impact gitu? Karena ini kan adalah sesuatu yang terus menerus gitu kan. Terus intangible ya, nggak kelihatan. Yeah. Memang kalau misalnya kami menyebut the company itu social enterprise, which is memang kita heavily on impact, social impact, rather than apa ya, being kapitalis gitu. Misalnya kalau bisa dibilang itu. Kalau misalnya yang kayak kapitalis kan mungkin punya tangible, sesuatu yang bisa diukur gitu. Tapi memang sebenarnya yang unik dari social entrepreneurship sebenarnya, the impact itu bisa di-measure dengan seberapa mereka satisfied dengan kontennya, atau seberapa mereka bisa menjadi orang lebih baik, memberikan impact juga ke orang lain gitu. Dan tapi other than that, sebenarnya ada hal yang paling menarik dan membekas banget di hati, karena waktu itu tuh kita sempet bacain satu surat. Jadi kita ada satu konten yang memang membacakan surat-surat dari submission, dan surat itu ditulis oleh seorang pengidap HIV positif, dan dia menceritakan pengalamannya gimana dia dikucilkan ataupun gimana dia seeking support gitu. Setelah kita bacain itu di konten kami, ternyata si orang ini beliau bisa mendapatkan support system yang dia build gitu. Akhirnya karena dia terekspos
dari konten yang kami bacakan gitu ya, itu tuh dia bisa ketemu sama orang-orang yang mensupport dia, dan dia menjadi membuat a group of HIV positive yang saling support each other abis itu gitu. Itu adalah satu impact yang kayak, oh kita sangat tidak menduga-duga kalau misalnya itu bisa terjadi gitu kan, satu. Terus juga ketika kita bikin event ataupun kita bikin konten gitu ya, ada juga orang yang datang gitu, makasih banget Kak, karena kontennya waktu itu aku denger podcast Menjadi Manusia, aku udah megang tali mau bunuh diri tapi aku nggak jadi karena dengerin podcast Menjadi Manusia. Itu tuh juga intangible asset yang ternyata very very impactful ke orang lain gitu kan. Terus juga banyak orang yang jadi find support di komunitas kita, terus mereka juga jadi lebih termotivasi untuk hidup lah. Kadang kan kalau misalnya kita berbeda gitu, atau kita berbeda, kita punya feeling unaccepted, terus itu juga bikin kita lonely, dan akhirnya mungkin ada suicidal thoughts gitu, dan kita nggak mau. Makanya kita membuat safe space ini biar buat mereka embrace themselves, percaya diri dengan kemampuan dirinya sendiri, dan kita menjadi community yang saling support each other dan bisa bikin better society lah gitu. Nice, very Panjang nice. banget ya. Ini kalau diterusin lama-lama podcastnya ngomongin menjadi manusia semua. Iya. Soalnya aku juga banyak nih curiosity-nya di situ. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Vin. What do you learn in your job ya, in your career gitu? Apakah di current job atau di previous jobs gitu? Apa yang udah dipelajarin so far? Kalau bisa sharing juga sama teman-teman kayak 3 takeaways-nya tuh apa sih? Oke. Ini menarik banget sebenarnya. Dengan aku membuat this social enterprise bareng sama teman-teman aku unlocking banyak potensi di diri aku yang baru gitu. Aku pribadi dulu pas dari kuliah lah, atau dari fresh graduate baru kerja, itu tuh aku orang very shy. Aku nggak bisa communicate well dengan orang karena ya aku nggak terbiasa untuk doing public speaking gitu loh. Jadi itu tuh hal yang menakutkan buat aku waktu itu. Terus sampai suatu ketika, karena aku adalah seorang co-founder dari Menjadi Manusia, aku diajak lah untuk jadi speaker di mana-mana gitu. Pertama kalinya aku di-invite ke satu TED Talk dari Untar kalau nggak salah. Itu aku benar-benar segugup itu. Terus akhirnya aku through latihan dan segala macam itu bisa unlocking my skill. Oh ternyata gue bisa kok ngomong. Karena dari kemarin tuh I only limit myself dengan bilang gue tuh nggak bisa ngomong. Dengan kepala aku selalu ngomong gue tuh nggak bisa ngomong di hadapan publik. Ternyata diamini sama badan. Sampai itu tuh susah banget buat ngomong. Tapi ketika kita lepasin aja our limiting beliefs, terus sampai kita memberanikan diri untuk dobrak apa yang kita takutin, ternyata itu unlocking new potential dan beneficial gitu ternyata. Jadi itu yang pertama yang aku pelajarin, itu coba untuk breaking your limiting beliefs, karena ternyata itu bisa unlocking their potential. Dan skill of communication itu tuh sangat penting, karena memang in terms of kerjaan mau ngapain itu tuh sangat penting gitu, nggak bisa diem-diem aja gitu. Terus yang kedua, networking itu juga sangat penting. Walaupun aku sampai sekarang juga bukan yang gaul-gaul banget, banyak temen dan segala macam ya. Cuman kan ada lah professional colleague ataupun professional temen yang memang yang bisa membantu menjadi manusia ataupun your company itu menjadi lebih baik gitu, ataupun ada opportunity yang ternyata datang. Nah itu juga dari skill of networking kita sendiri gitu. Karena aku di field entrepreneurship ya, jadi being the co-founder itu tuh nggak ada atas lagi gitu, nggak ada jabatan yang di atas kita bertiga gitu kan. Jadi we're on the top level ever since we were mungkin masih muda gitu ya, masih baru pengalaman kerja tuh baru berapa tahun gitu, waktu itu dari umur 23 tahun. Karena kita nggak ada mandor lah ya istilahnya, harus ini, harus itu, harus ini. Self driven itu the key juga sih untuk keep the company going. Jadi how kita punya motivation terus, gimana kita punya self driven untuk oh ya learn ini, oh ya gue belum bisa ini, gue harus cari tahu, oh ya gue nggak tahu nih, gue harus find a mentor somewhere nih di mana gitu.
itu juga semua motivasinya dari diri. Nggak ada yang ngasih tahu gitu kayak, Vini coba kesini, Vini coba belajar ini. Itu nggak ada. Semuanya dari diri sendiri. Dan itu sih mungkin key takeaways, 3 hal yang penting selama aku membangun my own enterprise ini gitu. Nice. Okay, I think maybe I wanna talk about like the third takeaway ya, the third point yang kayak self-driven itu. Berarti memang kita baiknya ya pada saat kita pursue entrepreneurship gitu, kita juga harus punya curiosity ya. Otherwise kan kita bakal berhenti dong begitu nemu problem, terus kayak, aduh ini apa ya, saya tidak tahu, terus dia diam gitu kan. Berarti kita juga naturally harus punya curiosity juga kan? Betul. Makanya itu perbedaannya mungkin ya dengan punya satu bisnis sendiri dengan pekerja gitu. Mungkin kalau misalnya pekerja di corporate ya mereka udah ada satu gimana cara solve the problem, gimana udah ada lah ya kayak buku besarnya how to do it. Tapi kalau misalnya enterprise itu benar-benar learning by doing, self-driven with our own curiosity, which is itu menarik sebenarnya kayak ya ampun kita lagi di challenge ini, how kita menyelesaikan ini, itu tuh menarik banget. Walaupun ya sebenarnya susah, tapi itu bisa kalau ada caranya dan itu tuh jadi membuka diri kita untuk ketemu sama orang lain lagi, ketemu sama ada pandangan seperti ini. Dan menurut aku itu yang bikin kita kaya aja sih karena curiosity itu. Nice. Kaya, kayaknya bukan kaya duit ya, tapi kayak kaya di kepala lah gitu. Oke, nah itu kan tadi adalah pelajaran-pelajaran penting yang udah didapat gitu ya so far. Kalau kita ngomongin kesalahan nih, ada nggak sih kesalahan yang pernah dilakukan yang paling diingat sepanjang karir gitu kan? Terus how did it change how you operate since then? Oke, ini menarik karena kita tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu ya, ketika pandemi itu industri mungkin menjadi manusia juga masuknya ke self development dan well-being ya. Jadi di industri itu tuh sangat spiking. Orang-orang finding help, seeking support gitu ya. Jadi kita sangat spiking. Ternyata pas pandemi udah mulai turun, itu tuh orang-orang udah banyak keluar dan banyak opportunity yang juga nggak ngelirik ke kita sehingga ada financial things yang kita nggak pikirin gitu intinya. Gara-gara itu karena kita nggak lebih visioner untuk melihat di kedepannya kayaknya kita akan lebih lowering down deh gitu. Itu membuat kita tuh nggak ada backup plan dan akhirnya kita sempat lay off banyak banget tim gitu. Kita lay off banyak banget tim dengan sangat berat hati. Tadinya kita punya satu gedung, ada studionya, ada timnya di lantai 3, kita lantai 2 segala macam. Itu cukup achievement lah buat kita punya gedung itu, tapi ya ternyata nggak bisa bertahan lama karena ada financial things yang kita lupa gitu. Dan dari situ kita sekarang balik lagi ke lean team, tapi very very cautious atau very very sangat amat memikirkan financialnya sendiri gitu. Karena what we're lacking kemarin itu tuh karena kita nggak begitu melihat the financial thing. Padahal kalau kita mau bikin the company sustain, finance itu ternyata sangat matter gitu. Dan yang kita sadarin juga, we came not from a business background, the three of us. Jadi memang kita dari belajar sana sini dan memang sekarang kita ada mentor ya, ada investor dan segala macam. Itu memang bisa guide kita untuk bikin the company better dari situ. Jadi sekarang mungkin benar-benar kalau tiap kita mau bikin sesuatu, itu tuh kita mikirin dulu balik modalnya tuh gimana ya. Kalau dulu kan kayak spend ada beli ini gitu. Tapi sekarang tuh lebih ini tuh returnnya akan kapan dan returnnya gimana. Terus kita perlu investment berapa misalnya, dan nantinya kita sebenarnya impact-nya akan apa sih di company-nya. Apakah cuman awareness doang gitu, apakah emang itu akan bantu sustenance of the company. Itu benar-benar kita pikirin banget. Jadi itu teman-teman, kalau mau bikin enterprise, emang financial itu tuh crucial thing.
Oke, Gitu. oke. Oh wow, udah ngerasain ini ya, layoff. Karena itu salah satu tantangan terberat ya untuk seorang leader kan. Ya, Untuk nge-layoff orang itu beratnya minta iya ampun. benar, benar banget. Itu tuh kayak ada that week, ada 1 minggu yang kita tuh nggak bisa tidur. Nah, gimana cara ngomongnya? Karena kan apa ya, kita juga nggak yang gede-gede banget lah timnya, tapi kita benar-benar deket sama semuanya. Terus ada yang udah ikut sama kita dari pas volunteer, terus jadi part time, terus dia udah lulus SMA terus full time sama kita. Itu kayak itulah, itu penyesalan, tapi maybe untuk kita, ya mungkin itu adalah pelajaran sangat mahal. Dengan ini, itu tuh pelajaran sangat mahal. Iya, pasti ya. Layoff itu sebenarnya on both sides, dua-duanya sama-sama nggak bisa tidur ya. Ya benar. Kita tidur, ya itu. Tapi Oh, benar, learn so much, we learn so much. Iya, I see. Nah, oke, pertanyaan terakhir nih, Vin. Kalau misalnya bisa meninggalkan, if you can leave a wisdom nugget to our listeners, what would that be? Oke. Mungkin ini not relating to apa ya, kerjaan banget gitu ya. Tapi apa yang aku selalu kasih tahu ke teman-teman tuh untuk stay true to yourself. You just be your authentic self, and then the opportunity will come to you. Kalau misalnya di aku sendiri, contohnya dengan kegelisahan aku waktu itu, ternyata what makes me fulfilled itu dengan giving back to the society dan segala macam. Ternyata dengan keresahan itu aku connected with my 2 other friends gitu, yang akhirnya aku bisa membuat seperti ini. Terus juga ya dengan menempelkan stay true to yourself, itu tuh jadinya kita nggak iri dengan pencapaian orang lain. Kita stick dengan apa yang kita pengenin, we know what we want and we know how to achieve it. Jadinya kita lebih fokus dan kita akan fulfill sendiri sih di diri kita sendiri. Jadi itu yang sering aku kasih tahu ke teman-teman juga luar. Nice. Aku juga kebetulan mengamini ini prinsip yang sama. Karena kalau misalnya kita authentically ourselves, then we also attract people yang emang genuinely tertarik sama kita. Emang kita attracting our tribe gitu kan. Ya betul. Karena kayaknya I think living in this kind of society, the modern society gitu kan, dengan social media and all gitu kan, we all trying to present ourselves as someone that we're not. And so kayak manifestasi dari itu adalah orang yang datang ke kita juga orang-orang yang mungkin quote unquote kayak fake gitu ya. Maksudnya kayak they're attracted to us because we're presenting ourselves as someone else gitu kan. Terus kemudian kita bertanya, kenapa ya gue gak happy nih sama teman-teman gue, atau gue gak happy sama lingkungan gue. Lah lu projecting yourself juga gak jadi lu gitu. Bener. The energy comes from us gitu ya, to attract yang di luar gitu sebenarnya. Jadi dilihat lagi ya kalau misalnya gitu. Oke, menarik banget nih. Menarik banget diskusinya. Aku suka banget ini, kebetulan sebenarnya kalau topik-topik kayak gini tuh aku bisa ngomong panjang lebar gitu. Mungkin kita catch up lagi di lain kesempatan. Thank you so much for making the time again, Vin, and sharing your thoughts. Thank you ya. Thank you so much Mbak Aja. Thank you teman-teman yang udah dengerin. Semoga bermanfaat buat kalian juga. Pastinya banyak manfaat. Thank you, Vin. Thank you. Take care.